Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas besar kelompok KWN kita. Yang pertama itu ada latar belakang dan identifikasi masalah. Jadi S1 Data Science Telkom University ini proyeksinya dilatar belakangi oleh fenomena paradoks pembangunan perkotaan, di mana urbanisasi yang pesat secara global memicu krisis kultural berupa rendahnya kesadaran warga akan keseimbangan hak dan kewajiban. Kondisi tersebut menjadi hambatan nyata dalam merealisasikan target komitmen global, khususnya SDG poin 11, kota dan permukiman yang berkelanjutan, dengan SDG poin 16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Untuk mengatasi permasalahan sosiologis ini, riset aksi sosial menetapkan 4 tujuan utama, yaitu menganalisis peran sosial UMKM di tengah ketimpangan publik, mengkaji fungsi edukatif informasi harian mereka, mengidentifikasi kendala multidimensional internal usaha, serta merumuskan strategi penguatan sistematik antar entitas. Melalui pemetaan anatomi kota berkelanjutan, tim menemukan bahwa UMKM memegang posisi unik karena berada tepat di irisan pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial, menjadikannya ruang dinamis tempat terjadinya interaksi organik masyarakat akar rumput. Nah, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai landasan teori dari pemikiran kami. Analisis teori Citysberg ini membedah karakteristik pelaku UMKM menggunakan analogi iceberg teori atau teori gunung es, yang menunjukkan bahwa di balik fungsi ekonomi makro yang tampak di permukaan, terdapat potensi fungsi sosial yang masif di bawah permukaan air. Potensi tersembunyi ini mencakup peran UMKM berbasis kepercayaan mutual, media transmisi nilai, serta agen perubahan perilaku kolektif warga kontak secara kultural. Berdasarkan potensi tersebut dirumuskan sebuah kerangka pemikiran inti berbasis proses linear transformasi yang bersifat alami atau embedded. Dalam lintas urban, proses ini bermula dari aktivitas transisi ekonomi harian yang memicu hubungan interpersonal mendalam, membuka ruang edukasi nilai kewarganegaraan secara informal dan kontekstual, hingga akhirnya berhasil menumbuhkan kesadaran warga dari bawah atas, bottom to up, demi terwujudnya pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan metodologi dan eksekusi di lapangan. Guna membuktikan kerangka pemikiran tersebut, tim peneliti melaksanakan eksekusi lapangan selama 2 bulan penuh, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis untuk mengungkapkan makna empiris di balik interaksi sosial ekosistem usaha mikro. Penelitian difokuskan pada wilayah perkotaan padat yang dengan dinamika sosial tinggi, di mana pemilihan subjek dilakukan secara selektif melalui teknik persuasif sampling yang menyasar para pelaku UMKM, sektor kuliner, dan jasa beserta komunitas konsumen di sekitar lingkungan operasional mereka. Kualitas dan objektif temuan lapangan dijaga secara ketat melalui metode triangulasi data yang menggabungkan 3 teknik pengambilan data sekaligus, yaitu wawancara mendalam dengan pemilik usaha, observasi faktual terhadap perilaku transaksi harian, serta pengumpulan dokumentasi otentik di lokasi penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk temuan lapangan dan diagnosis masalah, temuan lapangan membuktikan secara empiris bahwa UMKM bertindak sebagai agen edukasi informal melalui 4 pilar kontekstual. Pertama adalah kejujuran dan transparansi finansial, lalu tanggung jawab dan pengelolaan limbah lingkungan, lalu kepatuhan hukum terhadap aturan lokal, serta etika interpersonal yang inklusif. Namun, diagnosis sosiologis juga mendeteksi adanya ketimpangan kultural warga perkotaan, ditandai oleh sikap masyarakat yang agresif, menuntut hak tetapi mengabaikan kewajiban mendasar akibat defisit kepercayaan terhadap institusi publik. Kondisi ini diperparah oleh pemetaan 4 kendala utama internal UMKM, yang meliputi hambatan kultural berupa gap pengetahuan hukum serta adaptasi teknologi informasi,
dan hambatan struktural berupa kerapuhan modal ekonomi serta hambatan birokrasi perizinan. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan terjadinya sinergi yang terputus, di mana pemerintah bertindak terlalu top-down. UMKM terjebak dalam survival mode yang berorientasi laba jangka pendek, dan masyarakat berada dalam kondisi apatis. Selanjutnya adalah strategi rekomendasi dan kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk kesimpulan dari proyek kami, sebagai solusi konkret atas sinergi yang terputus, proyek sosial ini merumuskan cetak biru strategi penguatan sistemik UMKM yang bertumpu pada 3 pilar utama: peningkatan literasi, termasuk dalam hukum, perpajakan, dan etika, lalu akselerasi digital untuk ketahanan finansial, serta reformasi regulasi perizinan dan pembiayaan yang inklusif. Strategi ini diintegrasikan di atas fondasi kolaborasi lintas sektor, di mana pemerintah berfungsi sebagai katalisator kebijakan afirmatif, UMKM sebagai agen edukasi dan role model sosial, masyarakat sebagai partisipan aktif yang patuh hukum, dan sinergi kelembagaan sebagai perekat kepercayaan. Kesimpulan akhir riset menegaskan bahwa pembangunan kota berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan top-down, melainkan harus digerakkan oleh dinamika sosial tingkat mikro, di mana UMKM memegang posisi strategis sebagai simpul penghubung antara realitas ekonomi real dan edukasi nilai kewarganegaraan kolektif. Selanjutnya adalah testimoni mahasiswa dan Baik, untuk testimoni mahasiswa, pada bagian akhir, kelima anggota tim memberikan refleksi personal mengenai kontribusi riset aksi ini terhadap pengembangan jiwa kepemimpinan, empati sosial, dan tanggung jawab akademis mereka sebagai mahasiswa. Mereka menyimpulkan bahwa keilmuan data dan informatika tidak boleh berhenti pada deretan algoritma atau sistem canggih di atas kertas, melainkan harus diimplementasikan sebagai instrumen humanis untuk membaca realitas sosial, menjembatani gap komunikasi antara pembuat kebijakan dan akar rumput, serta menciptakan inovasi digital yang inklusif bagi pelaku usaha kecil. Melalui pengalaman langsung di laboratorium sosial ekonomi mikro, tim menyadari bahwa perubahan besar negara dimulai dari pembenahan dinamika tingkat akar rumput. Komitmen akademis tersebut ditutup dengan seruan bersama untuk memperkuat UMKM dan mewujudkan kota berkelanjutan sebagai manifestasi nyata dari visi kampus yang berdampak. Baik, itu saja dari kelompok 7. Terima kasih.